Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Aida selaku moderator untuk sesi debat pada hari ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan pihak-pihak dari tim pro dan tim kontra. Pada tim pro, di sini ada Nadia Siwi Utari, Dermawati Sinaga, dan Wiwi Jenya Febia. Dan pada tim kontra, di sini ada Siti Nawia, Anissa Wahyuni, dan Khairunisa Susan Salma. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai topik pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Sebelum debat kita mulai, saya akan menjelaskan sedikit terkait pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 ini. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 ini menyebar sejak akhir tahun 2019 hingga saat ini. Terhitung, ada 193 negara telah berjuang untuk melawan serangan COVID-19 yang tidak pandang bulu. Penyakit virus corona COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Sebagai upaya untuk mencegah pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan agar sekolah-sekolah meminta siswanya untuk belajar di rumah. Mulai 16 Maret 2020 hingga sekarang, sekolah menerapkan metode pembelajaran siswa secara daring. Pembelajaran daring sebagai pilihan tunggal dalam kondisi pencegahan penyebaran COVID-19 yang memberi warna khusus pada masa perjuangan melawan virus ini. Bahkan, bentuk pembelajaran ini juga dapat dimaknai pembatasan akses pendidikan. Pendidikan yang lumrah berlangsung dengan interaksi langsung antar unsur, pendidik dan tenaga kependidikan dan peserta didik, beralih menjadi pembelajaran interaksi secara tak langsung. Itulah tadi penyampaian sedikit saya mengenai pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Baik, langsung saja kita mulai debat pada kesempatan kali ini. Yang pertama, untuk tim pro yaitu Nadia Siwi Utari, saya persilahkan untuk menyampaikan argumentasinya. Kepada Nadia Siwi Utari, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja. Sejak diumumkan kasus COVID-19 pertama kali di Indonesia oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan awal Maret 2020, banyak yang terjadi di segala bidang, termasuk bidang pendidikan hingga dilakukannya PSBB atau perbatasan sosial berskala besar. Beberapa wilayah yang terdampak COVID-19 ini semakin wabah dan membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan agar sekolah-sekolah melakukan pembelajaran daring atau secara jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini merupakan pembelajaran yang formal melalui media, di mana siswa dan guru ini harus mengakses internet. Nah, menurut saya sangat setuju dengan sistem pembelajaran yang seperti ini di masa pandemi, karena proses belajar mengajar dapat dilakukan secara tatap muka agar tidak mengurangi resiko penularan COVID-19. Terima kasih. Baik, menurut Nadia Siwi Utari selaku tim pro, menurutnya sangat setuju sekali dengan sistem pembelajaran yang seperti ini di masa pandemi, karena proses belajar mengajar tidak dapat dilakukan secara tatap muka, agar dapat mengurangi risiko penularan COVID-19. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan Siti Nawia untuk menyampaikan argumentasinya selaku tim kontra. Kepada Siti Nawia, saya persilahkan. Baik, di sini saya dari tim kontra ingin berpendapat sedikit terkait apa yang telah disampaikan dari tim pro yang berkaitan dengan pembelajaran daring di masa pandemi. Menurut saya tidak setuju dengan sistem pembelajaran daring ini.
karena dalam pembelajaran daring banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi siswa, guru, maupun orang tua. Adapun kendala dalam pembelajaran daring seperti lokasi rumah tidak terjangkau dengan jaringan internet, termasuk kuota internet murid sangat minimalis. Media pembelajaran yang digunakan para guru dominan menonton dan membuat para murid merasa jenuh atau bosan. Kemudian karakter ataupun perilaku para murid sulit dipantau. Pembelajaran cenderung tugas online sehingga tugas yang diberikan para murid menjadi menumpuk. Kendala lain yaitu penyerapan materi pembelajaran sangat minimalis dan penilaian yang dilakukan guru hanya berupa penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, termasuk ujian sekolah. Kurang berintegrasi. Baik, sekian argumen dari saya sebagai tim kontra. Baik, menurut Siti Nawia selaku tim kontra, di sini dia tidak setuju dengan sistem pembelajaran daring. Karena dalam pembelajaran daring banyak sekali kendala yang dihadapi siswa, guru, maupun orang tua. Salah satu kendalanya yaitu lokasi rumah tidak terjangkau jaringan internet, termasuk kuota internet murid yang minimalis. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Darmawati Snaga selaku tim pro untuk menyampaikan argumentasinya. Kepada Darmawati Snaga, saya persilahkan. Baik, saya sebagai tim pro akan menyampaikan pendapat saya mengenai pembelajaran daring sebagai pilihan tunggal dalam kondisi pencegahan penyebaran COVID-19. Menurut saya sangat efektif dilakukan saat masa pandemi COVID-19 seperti sekarang. Mengapa demikian? Karena pembelajaran dilakukan di rumah tanpa harus keluar rumah atau pergi ke sekolah. Di masa pandemi saat ini, tanpa kita sadari, pengetahuan iptek lebih maju daripada pembelajaran tatap muka karena menggunakan smartphone. Dan menurut saya, diterapkannya sistem pembelajaran daring atau jarak jauh di dunia adalah salah satu cara paling tepat untuk tetap berlangsungnya pembelajaran bagi siswa-siswi di masa pandemi. Sekian pendapat saya, terima kasih. Baik, menurut Darmawati Snaga selaku tim pro, mengenai pembelajaran daring ini, menurutnya sangat efektif dilakukan saat masa pandemi COVID-19 seperti sekarang. Karena di masa pandemi saat ini, tanpa kita sadari, pengetahuan iptek lebih maju daripada pembelajaran tatap muka karena menggunakan smartphone. Baik, untuk selanjutnya yaitu Anissa Wahyuni selaku tim kontra untuk menyampaikan argumentasinya. Kepada Anissa Wahyuni dipersilahkan. Baik, di sini saya dari tim kontra ingin menyanggah sedikit terkait apa yang disampaikan dari tim pro. Pembelajaran jarak jauh merupakan media pembelajaran formal melalui dunia maya, di mana siswa mengakses internet untuk mengikuti pelajaran dari rumah karena proses belajar mengajar tidak dapat dilakukan secara tatap muka untuk menghindari resiko meluasnya penularan COVID-19. Menurut saya, pembelajaran daring di masa pandemi sedikit kurang efektif karena tidak semua peserta didik memiliki internet dan sinyal yang baik di tempat tinggalnya. Banyak dari mereka yang mengeluh akan jaringan, ada juga yang sebagian peserta didik kesulitan membeli kuota internet dikarenakan perekonomian orang tuanya. Maka dari itu banyak orang tua yang khawatir akan ketinggalan materi pembelajaran. Selain itu, waktu dan pekerjaan terkait dengan proses pembelajaran daring ini lebih banyak dibanding tatap muka. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, menurut Anissa selaku tim kontra, pembelajaran daring di masa pandemi ini sedikit kurang efektif karena tidak semua peserta didik memiliki internet dan signal yang baik di tempat tinggalnya. Untuk selanjutnya, kepada Wiwi Junia Febia selaku tim pro untuk menyampaikan argumentasinya. Kepada Wiwi, saya persilahkan. Baik, saya sebagai tim pro akan menyampaikan sedikit argumentasi saya tentang pembelajaran online atau daring. Pembelajaran online atau daring ini sangat menguntungkan di masa yang seperti ini karena sekolah sudah dipindahkan di rumah. Maksudnya di sini ialah setiap pembelajaran yang biasanya dilakukan di sekolah, maka sekarang dilakukan di rumah. Jadi, siswa maupun mahasiswa tidak perlu keluar dan juga bisa mengurangi penularan COVID-19 ini. Nah, untuk kuota internet,
menurut saya bisa saja digantikan dengan uang jajan yang biasa diberikan. Jadi dari uang jajan tersebut bisa digunakan untuk membeli kuota internet. Sekian argumentasi dari saya. Baik, menurut Wiwi Junia Evia selaku tim pro, pembelajaran daring ini sangat menguntungkan di masa yang seperti ini. Karena siswa maupun mahasiswa tidak perlu keluar rumah dan juga bisa mengurangi penularan COVID-19. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada Khairunisa Susan Salma selaku tim kontra untuk menyampaikan argumentasinya. Kepada Khairunisa Susan Salma, saya persilahkan. Baik, saya memilih untuk memberikan pendapat yang agak kontra kali ini. Yang pertama, pada awalnya memang kebijakan untuk pembelajaran daring ini dirasa tepat dan banyak didukung di masa awal pandemi. Wali murid dan guru berpikir bahwa ini adalah cara terbaik untuk melindungi para siswa dari paparan COVID-19. Namun, beberapa bulan setelah dijalankan kebijakan ini, kegelisahan mulai timbul, selaras dengan diperpanjangnya waktu pembelajaran daring. Kegelisahan pertama dirasakan oleh para wali murid adalah merasa kerepotan dengan tugas-tugas dari pengajar, khususnya untuk siswa TK dan SD, yang mana para wali murid sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas daring. Pembelajaran ini dirasa tidak efektif karena siswa menganggap rumah adalah tempat untuk bermain dan bersantai. Beberapa wali murid juga tidak semua mahir dalam memakai teknologi dengan pembelajaran daring yang serba digital. Kegelisahan yang kedua datang dari pengajar yang merasa pembelajaran daring tidak cukup efektif karena beberapa materi ajar seperti materi matematika, kesenian, dan olahraga tidak dapat tersampaikan dengan baik. Pengajar juga belum memiliki pengalaman dan bekal cukup dengan sistem pembelajaran daring sehingga cara dan media mengajar masih cenderung repetitif dan kurang inovatif. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, menurut Khairunisa Susan Salma selaku tim kontra, di sini menurutnya pada awalnya kebijakan untuk pembelajaran daring ini dirasa tepat dan banyak didukung di masa awal pandemi. Namun lama-kelamaan kegelisahan mulai timbul selaras dengan diperpanjangnya waktu pembelajaran daring. Salah satu kegelisahannya yaitu yang dirasakan oleh para wali murid adalah merasa kerepotan dengan tugas-tugas dari pengajar, khususnya untuk siswa TK dan SD. Baik, itulah tadi sesi debat kita pada hari ini. Sebagai kesimpulannya, bahwa dalam masa pandemi COVID-19 ini, pembelajaran daring ada keuntungan dan juga kerugiannya. Mengapa demikian? Kalau dari segi keuntungannya, yaitu di masa yang seperti ini, sekolah dipindahkan di rumah itu sangat efektif karena siswa maupun mahasiswa tidak perlu untuk keluar rumah lagi dan juga bisa untuk mencegah dan mengurangi penularan COVID-19. Nah, kalau dari segi kerugiannya yaitu jika pembelajaran di masa sekarang yang digantikan dengan pembelajaran online tentu membutuhkan biaya. Biaya yang dimaksud di sini ialah kuota internet. Bagi siswa yang dari keluarga kurang mampu, tentu akan kesulitan untuk membeli kuota internet yang cukup mahal. Dan jika pembelajaran dilakukan secara daring atau online, maka guru pun akan kesulitan untuk mengawasi para siswa atau mahasiswanya. Baik, sekian itulah penyampaian dari kami terkait pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Terlebih dan terkurang, kami mohon maaf. Saya Aida, selaku moderator debat pada kesempatan kali ini, pamit undur diri. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.